menjadi seismik gitu ya. Seperti itu ya PR-nya ya. Nah, kemarin itu sekarang pertanyaannya kenapa eh, dimulai dari dua ini ya? Dua ini ya, dua sorry bukan yang Bener Pak, yang kolom D itu kenapa dimulai dari dua ya Pak? dua ini ya. Oke oke, sebentar ya saya cek dahulu. Oke. Jadi ini kan oke ini kenapa ini? Jadi kita sekarang punya data reflectivity itu di kolom satu ya. Kemudian nanti data wavelet di kolom B. Kemudian ini adalah hasil konvolusinya. Kemudian ada ini ya, ada apa namanya? Ada indeks ini kenapa dimulai dari dua ya? Oke, jadi untuk melakukan konvolusi di sini masih ingat kan ya? Konvolusi itu adalah dibalik dulu. Walaupun nanti sebenarnya dalam dalam Excel ini memang kurang sesuai ya, kurang pas ya, karena harusnya eh, satu duluan gitu ya, bukan min dua. Jadi tolong ini dibolak-baliknya nih mungkin agak diabaikan ya, karena kebetulan data waveletnya itu adalah wavelet yang zero phase ya. Jadi dia bersifat simetris. Kita mulai dari kiri atau kanan dia sama. Jadi ya sebentar sekalian ya, saya ini dulu. Recording in progress. Oke, jadi ingat konvolusi dalam domain waktu caranya adalah dibalik, kemudian dikali, dijumlah, digeser gitu ya. Setelah digeser dikali jumlah geser, kali jumlah geser gitu ya. Di kelas kan sudah praktek sendiri ya masing-masing ya, sudah tahu kan. Jadi dibalik, dikali, dijumlah, digeser. Nah, untuk membuat itu dalam Excel, kita akan menggunakan sum product. Sum product itu artinya di sum kemudian di sum kemudian dijumlah gitu ya, atau eh, sebenarnya kayak perkalian dot lah ya, dikali kemudian dijumlah. Nah, di sini ada dua fungsi yang dipakai ya, ada sum product, ada yang namanya offset ya, ada yang sama ya sum product, ada yang namanya offset. Jadi kita mulai mungkin dari pengenalan fungsi offset ya. Offset di sini adalah pertama di sini ada istilah offset. Jadi kalau saya ketik offset gitu ya, di sini ada tiga input misalnya di sini offset, kemudian A A5 di sini dibikin fix ya, kemudian 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 10,1. Kita coba copy misalnya rumus ini ya. Ini dia nanti hasilnya apa ya, kita coba. Sebelum saya menjawab yang dua tadi ya, kita coba bedah dulu ininya. Copy misalnya kita copy dulu, kemudian kita masukkan di sini, bikin sama dengan, kemudian kita mau coba sebenarnya ini kalau kalau fungsi ini menghasilkan apa sih sebenarnya gitu ya. Nah ini kayak gini. Nah jadi offset A50010 1 itu dia akan menghasilkan 10 10 data ya, 10 data di mana referensi awal itu adalah A5 itu angka satu kan ya. A5 kemudian nol itu artinya dia mulainya dari A5 itu sendiri. Kemudian 10 menunjukkan 10 menunjukkan jumlah baris kali ya mungkin ya. Saya juga sebenarnya nggak begitu nih, tapi kemudian 10,1 berarti jumlah baris dan kolomnya. Nah, kalau saya geser ini misalnya ya, sebentar ya. Kalau saya geser ini jadi satu atau misalnya minus satu, misalnya saya geser minus satu, maka hasilnya adalah coba kita lihat ya, minus satu. Nah, ini kalau saya geser minus satu, maka hasilnya adalah ini akan mengambil data dari sini. Minus satu itu ke atas berarti. Minus satu itu ke atas. Jadi di atas ini angkanya nggak ada kan, jadi nol. Kalau saya ganti misalnya minus 5 ya. Minus 5.
sorry, minus 5 itu nggak ada ya, ref, karena di sini di atasnya cuma ada satu, 2, 3, 4, 4. Jadi kalau saya tambahkan ini insert ya, nah dia ada gitu. Jadi minus itu berarti dia bergerak 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 ke ini apa namanya ke atas gitu ya, atau dari referensi ini diambil ke atas gitu ya, kalau kalau minus. Kalau plus misalnya misalnya plus misalnya tadi ya, misalnya dua gitu ya, kedua. Nah, kalau dua itu justru dia bergeraknya dari mulai referensinya di sini, terus maju satu dua, jadi mulainya dari angka tiga seperti itu. Itu untuk fungsi offset ya. Jadi kalau di sini reflectivity-nya itu kita biarkan kayak gini. Jadi dia fix gitu ya. Reflectivity-nya biarkan fix. Sedangkan kalau yang di eh, kan ini kan sum product dari reflectivity dengan wavelet ya. Sedangkan kalau di fungsi waveletnya itu dia dimulai dari dua. Kalau dari dua berarti mulainya dari sini ya. Dari dua, awalnya dua, kemudian eh jadi kalau misalnya saya bikin ya, sama dengan offset dari offset dari sini, ini sebagai reference ya, offset dari ini, kemudian kemudian saya bikin dua, kemudian bikin nol, kemudian bikin 10,1. Kita lihat hasilnya ya misalnya. Nah, kayak gitu. Jadi kenapa mulainya dari dua? Karena eh gimana ini mulai di sini di dua, karena saya mau bikin ini dua ini jadi yang pertama. Jadi seolah-olah duanya itu nanti kalau saya kalikan dengan ini disamprodakkan dengan ini, samprodak dengan ini, jadi dua kali satu jadinya adalah dua, kan konvolusi gitu ya. Nah, nanti ke bawah itu dia setelah setelah dua itu adalah eh setelah dua harusnya satu ya. Setelah dua itu adalah satu. Setelah dua itu satu. Jadi nanti kalau saya bikin ini adalah satu, yang ini satu. Jadi sekarang dia satu min dua sama min satu. Jadi duanya itu bergeser, bergerak ke bawah gitu ya. Dua min satu. Kemudian nanti kalau dia nol, kalau di sini sorry, kalau eh, di sini nol, nol, ya. Kalau di sini nol, nol. Nah, jadi dua satu dua min satu satu. Jadi kayak kayak website yang bergerak gitu. Jadi mulai dari awalnya dua, kemudian dua min satu, kemudian dua min satu min satu satu. Jadi mulainya dua satu nol kayak gitu. Itu karena fungsi dari left. Left itu menghitung dia di sini referensinya. Nah, kalau dua itu berarti dia mundur ke bawah. Kalau minus itu mundur mundur ke atas kayak gitu. Jadi setelah itu baru ini disamprodakan dua dua ini fungsi dua ini disamprodakan jadi namanya konvolusi ya, gitu. Makanya mulai dari dua, satu, nol, min satu, min dua, min tiga, min empat dan seterusnya. Seperti itu. Nah, yang benar kalau data saya seperti ini ya. Jadi ini kan ada tiga, kemudian yang di sini adalah 10. Seharusnya eh, seharusnya kita tahu bahwa dua apa namanya 10 dan 3, maka konvolusinya itu adalah 10 ditambah data konvolusi ya, 10 tambah 3 kurang satu ya. Jadi 13 kurang satu sama dengan 12. Jadi sebenarnya yang lebih proper itu adalah sebenarnya ini adalah ini 12 ya, 12,1. Ya ini adalah juga 12,1 gitu. Nanti kita akan ininya nanti hasilnya adalah seharusnya ada 12. Harusnya ada 12 ya. Eh Harusnya sampai sini 10, 11, 12, satu kan kayak gini. Jadi kalau ini digeser, nah ini karena dia narik ke atas ya, ini harus kita tambahkan ya. Set, set.
Nah, itu. Jadi ini adalah hasil konvolusinya ya. Sorry, yang ini hasil konvolusinya yang ini. Sorry, sorry. Ini adalah hasil konvolusinya. eh Kegambar nggak ininya? Bisa nggak ngerjainnya? Bisa ya, tapi ya. Bisa, Pak. Makasih, Pak. Iya, sama-sama Konita. Ada lagi yang lain? Nah, kalau yang saya buat ya, yang saya buat saya belum lihat yang rekan ya, tapi kalau saya buat itu, hasil saya itu kayak gini. Ini yang saya buat ya. Jadi di sini adalah kolom pertama adalah reflectivity. Kita tahu reflectivity-nya itu ada berapa data kita kita ini ya. Di reflectivity itu ada di sini ada reflectivity itu ada 214 data ya. 214 data. Kemudian wavelength-nya itu ada 200 ada 128. Jadi jumlah datanya adalah 214 tambah tadi ya jumlah datanya adalah sekitar 341 ya. Seharusnya jumlah datanya adalah 341. Jadi saya akan buat yang ini adalah seismiknya. Yang ini adalah seismik dan yang ini adalah reflectivity ya. Nah, hasil saya seperti ini ya. Jadi hasil seismik dan ketika seismik saya plot dengan reflectivity ini jadinya kayak gini. Kita lihat yang biru adalah seismik, yang merah adalah reflectivity-nya. Jadi kita bisa lihat ya bahwa di reflectivity itu dia sangat high flag ya. Jadi kanan kiri ya sesuai dengan kontras impedance ya. Sedangkan kalau yang seismik itu nanti dia akan lebih smooth ya, lebih ya gelombang dia bentuknya karena hasil dari wavelet. Dan yang perlu kita perhatikan juga eh, di beberapa area ya kayak seperti ini ya. Ini positif negatif kan dia berdekatan ya. Jadinya seismiknya nggak ngejar tuh karena resolusi ya. Jadi ini ada positif negatif. Seharusnya kan mungkin idealnya kalau dia frekuensinya tinggi ini bisa dapat gitu ya. Tapi karena keterbatasan ya jadinya si seismiknya yang warna birunya nggak sekuat reflectivity-nya gitu ya karena efek dari pelemahan ya superposisi dan ininya seperti itu. Jadi kalau yang saya buat hasilnya seperti ini, saya mulai dari 127. Kenapa? Karena data waveletnya itu ada 128 data, berarti saya geser dari titik atas ini ke bawah 127. 127 nanti turun sampai negatif, di sini nol, kemudian mulai lagi negatif kayak gitu. Jadi seperti itu. Ini proses konvolusi yang bisa kita lakukan di Excel seperti itu. Ada yang berhasil seperti ini dapatnya banyak lah ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Nah, nanti di hari ini mungkin kita akan coba lihat ya kalau di Excel kan seperti ini ya manual ya untuk ini. Kalau di MATLAB itu jauh lebih gampang untuk melakukan konvolusi ya. Kita tinggal panggil R, panggil W atau wavelet kemudian pakai fungsi conv aja udah ada. Kalau di Excel nggak ada kayaknya untuk fungsi konvolusi. Jadi harus dibuat dibuat manual seperti ini. Saya juga awalnya nggak bisa ya bikinnya itu saya tanya tanya ChatGPT ternyata dia lebih pintar ya bisa ngasih tahu rumus Excelnya karena saya bukan master Excel sebenarnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya tugasnya. Hmm, hmm, ini udah semua ngumpulin ya.
Kemudian untuk hari ini apakah sudah dibaca? Tapi yang convolutional model baru saya upload ya. Yang mungkin yang sebelumnya udah baca belum ya teman-teman tentang materi model konvolusi ya? Udah pada baca belum ya? Mudah-mudahan udah ya. Jadi ini. Nah, supaya eh apa? Encourage untuk teman-teman baca dulu sebelum kuliah. Saya berikan PR ya, PR untuk minggu depan ya. Dan untuk minggu depan PR-nya teman-teman membaca dua dua materi ini ya, dua materi yang terkait dengan recursive dan band limited. Jadi PR-nya membaca ini, kemudian teman-teman buatkan 5 soal pilihan ganda ya dari dari materi ini tentang recursive dan juga band limited ini. Kalian download, kalian baca, kemudian buatkan 5 soal pilihan ganda masing-masing satu orang 5 ya. Pertama 5 soal pilihan ganda. Kemudian yang berikutnya adalah kalau teman-teman ada yang, jadi kalau soal itu kan berarti 5 soal pilihan ganda, teman-teman harus sudah bisa jawab tuh 5 soal. Jadi 5 soal dan jawaban ya. Pilihan ganda, teori hitungan bebas. Pokoknya 5 soal tolong buatkan, nanti diupload di Mas maksimal di minggu depan supaya teman-teman baca dulu ininya. Itu ya. Kemudian itu 5 soal. Kemudian kalau teman-teman merasa ada yang kurang paham, teman-teman boleh tambahkan pertanyaan yang bebas ya. Boleh satu, boleh dua, boleh tiga, atau boleh 10 pertanyaan yang memang teman-teman belum pahami terkait dengan materi materi yang minggu depan gitu ya. Jadi tugas PR untuk minggu ini dikumpul minggu depan adalah membuat 5 soal pilihan ganda beserta jawabannya, dan kalau ada pertanyaan bisa bisa ditaruh. Tapi mungkin saya nggak bisa baca semua pertanyaannya ya, tapi nanti silakan kalau mau, kalau saya sempat saya bisa saya jawab gitu, atau saya kasih Hakim buat jawabin masing-masing nanti. Supaya itu. Tapi intinya seperti itu, supaya teman-teman bisa baca dulu sebelum perkuliahan dimulai. Ya, bisa dipahami ininya, PR-nya? Nggak bisa ya? Bisa Hakim Pak, paham nggak, Hakim? kalau Bisa ya? Saya langsung buat aja ya di sini ya. Edit, misalnya, add assignment, PR, pekerjaan rumah PR, membuat 5 soal PG beserta jawaban. Dikumpulkan maksimal tanggal 10 jam 8. Bisa mungkin dalam MS Word ya, biar saya nanti gampang copy-copynya kalau buat jadi database bang ini, bang soal. Oke, udah saya ini. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya absen dulu. Ini versi. Nada Rahmawati, Hadir, Pak. Zafira Ramadanti, Hadir, Pak. Teuku Gibran,
Hadir, Pak. Hadir ya. Andita Widiawati, Hadir, Pak. Dimas Aziz Putra, Dimas Osman Wicakso, Hadir, Pak. Dava Kesatria, Hadir, Pak. Sabrina Dwi, Hadir, Pak. Alia Gianti, Hadir, Pak. Algiano Christopher, Hadir, Pak. Afifa Aryani, Hadir, Pak. Mutiara Hanin, Hadir, Pak. Kalila Zahra, Hadir, Pak. Muhammad Noval, Hadir, Pak. Raihana Akmal, Zahra Anggraini, Hadir, Pak. Abrar Jundila, Hadir, Pak. Rido Zulian, Hadir, Pak. Shalini Salma, Muhammad Irfan, Hadir, Pak. Muhammad Noval, Hadir, Pak. Amanda Aigi, Hadir, Pak. Anandisa Septiani, Hadir, Pak. Randika Muhammad, Hadir, Pak. Alia Akbar, Hadir, Pak. Muhammad Gian, Hadir, Pak. Dava Kusuma, Hadir, Pak. Danu Buntoro, Hadir, Pak. Fauzan Ahmad, Hadir, Pak. Alra Olivo, Hadir, Pak. Lulu Fauzia, Hadir, Pak. Konita, Hadir, Najah, Pak. Baby Ayu, Ahmad Hasan, Hadir, Pak. Indira Rizkyanti, Hadir, Pak. Fatan Ahmad, Hadir, Pak. Muhammad Rafa, Hadir, Pak. Miki, Rafli, Hadir, Pak. Rabadanzi, Dina. Hadir, Pak. Ada yang ini belum ke absen? Udah Bapak ya? maaf, tadi Baby Ayu Landeri dia datang hadir tapi laptopnya kereset, Pak. Oh ya, Baby Ayu ada lagi? Udah ya? Oke, sip. Kita akan lanjutkan ya tentang model konvolusi ya. Jadi kenapa inversi seismik kita awali dengan convolutional model atau model konvolusi? eh Ya, di minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa untuk kita bisa memahami mengenai eh, inverse ya ataupun pembalikan kita harus tahu dulu ya sebenarnya proses majunya kayak apa ya. Jadi kita bisa mundur, tapi kalau kita tahu asal datanya dari mana atau kita maju dulu baru mundur gitu ya. Kalau mundur baru maju bisa juga sih, tapi intinya adalah untuk bisa kita memahami inversi itu dengan baik gitu ya, maka kita harus tahu dulu sebenarnya data seismik itu bagaimana sih dapetinnya atau dia itu dari barang apa gitu ya. Jadi maka kita perlu perlu mempelajari mengenai model konvolusi ya. Jadi kita tahu seismik yang kita rekam ya dari akuisisi itu merupakan interaksi dari setidaknya tiga 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 part atau tiga komponen ya. Komponen pertama adalah yang dinamakan dengan wavelet atau sinyal. Sinyal ini adalah sesuatu yang kita buat di permukaan ya. Itu sesuatu yang kita buat di permukaan, dia bisa dari dinamit ataupun palu atau yang lainnya atau fibroses ya. Biasanya wavelet ini yang baik itu dia adalah yang short period dan dia eksplosif dan impulsif ya. Jadi yang
waktunya sesaat dan ledakannya besar ya. Contohnya dinamit ya. Jadi dia sebisa mungkin dia short period ya. Jadi benar-benar mampat ya. Kira-kira ada nggak ada nggak sumber dari gelombang gelombang seismik yang dia punya periode yang long period? Ada nggak ya? Yang long period? Ada yang tahu nggak? Sumber dari gelombang seismik yang dia sinyalnya itu panjang gitu. Sedangkan sinyal seismik kan sebenarnya mungkin mampat ya. Tapi ini ada sinyal seismik yang bentuknya panjang. Ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak? Yang long period. Nih, se- contoh yang long period itu bentuk bentuk sinyalnya misalnya kayak gini nih dia. Kayak sinyalnya sebenarnya. Bentuk sinyalnya misalnya kayak gini dia. Ada nggak bentuk sinyal seismik yang kayak gini? Ada nggak sumber seismik yang menghasilkan seismik yang long period? Ada nggak? Ya kalau nggak apa malu open mic, chat aja ya. Nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu atau masih tidur ya? Ada nggak Kim? Sumber seismik yang dia long period misalnya kayak gini? Ada nggak Kim sumber seismik yang menghasilkan sinyal yang kayak gini? Kalau yang saya pelajarin, yang saya tahu cuma wavelet Pak, yang representasi dari sinyal jangka pendek. Saya tahunya dari wavelet doang sih Pak. Yang kayak gini Kim maksudnya? Reflect gini. Saya Ricker Iya, gitu. Zero phase. Kalau yang iya ini Pak. nggak ada, yang di sebelah kiri nggak ada Kim. Mungkin pas saya semester 5 belajar sih Pak, cuma yang yang panjang ini saya lupa deh Pak. Ada yang bilang pasif seismik ya. Tapi jawabannya kurang tepat ya. Kalian kan pernah belajar akuisisi ya, seismik ya. Kan ada yang ini nih, ada yang misalnya ada truk, terus kemudian dia ada ini alatnya. Ingat nggak ada truk yang bawa alat buat getarin, apa namanya? Iya, Fibrosis. fibrosis. Fibrosis sinyalnya kan kayak gini dia, panjang. Fibrosis itu sinyalnya panjang. Namanya sweep ya istilahnya. Nah, sweep itu adalah sinyal yang dihasilkan oleh fibrosis dia long period. Nah, ini sesuatu yang fibrosis digunakan misalnya kalau kita akuisisinya emang di jalan raya atau apa gitu, nggak mungkin diledakin kan jalan raya ya atau di mana gitu. Jadi tapi dia emang long period gitu ya. Nah, itu memang ada cara supaya ya jadi contoh sinyal yang long period adalah fibrosis ya. Nah, ada cara mengubah long period sweep dari fibrosis itu nanti akan menjadi kayak gini. Ada caranya gitu. Jadi adakah sumber seismik yang long period? Ada, jawabannya fibrosis. Lalu bagaimana apa namanya kalau datanya seperti ini? Ya, terima kasih Osman ya. Jawabannya fibrosis ya. Jadi gimana caranya dia dilakukan namanya proses korelasi. Jadi dia dikorelasikan dengan sweepnya itu sendiri sehingga nanti akan menghasilkan sinyal zero phase yang mirip dengan Ricker gitu ya. Jadi mungkin teman-teman lupa ya. Itu itu berkaitan dengan wavelet ya. Jadi nanti kita akan diskusikan juga jenis-jenis wavelet dan ininya ya. Itu komponen pertama ya. Jadi wavelet ataupun sinyal yang dihasilkan oleh gelombang atau sumber dari sumber seismik. Nah, kemudian apa komponen yang berikutnya? Komponen berikutnya adalah reflectivity. Reflectivity itu adalah aspek eh, reflectivity adalah koefisien pantul ya. Jadi saat gelombang itu dikirim ke batuan di bawah permukaan, dia ketemu oleh bidang pantul, dia naik ke atas. Nah, naik ke atas itu akibat adanya kontras akustik impedans atau dinamakan dengan reflectivity.
Jadi reflectivity merupakan aspek dari pelapisan batuan yang berada di subsurface. Jadi di reflectivity inilah yang menggambarkan kondisi kondisi subsurface ya, atau dia litologi, geologi dan yang lainnya kayak gitu. Itu adalah reflectivity. Kemudian yang ketiga adalah noise, gitu. Noise atau gangguan merupakan komponen yang berasal dari lingkungan sekitar yang tidak diinginkan atau unwanted gitu, tidak diharapkan. Dia ketika akuisisi berlangsung, sehingga dari tiga komponen itu maka dituliskan seismik adalah wavelet kita konvolusikan dengan reflectivity kemudian ditambah dengan noise, seperti itu ya. Itu di ininya di ini. Nah, untuk maksud menyederhanakan ya. Jadi kan nih di sini ada di komponen. Nah, untuk supaya kita lebih simplified, supaya lebih mudah hidupnya, kadang kita bisa melakukan asumsi bahwa komponen noise itu dianggap nol, sehingga yang awalnya seismik adalah wavelet dikonversikan dengan reflectivity ditambah noise menjadi seismik adalah wavelet dikonversikan dengan reflectivity. Jadi komponen noise-nya dianggap nol. Itu ini dianggap nol. Kenapa bisa dianggap nol? Karena data seismik yang biasanya dilakukan inversi itu adalah data seismik yang sudah dilakukan pengolahan. Artinya saat pengolahan itu noise-noise sudah ditekan, sudah direduksi, sudah dihilangkan gitu. Jadi anggapannya data sudah bersih dari noise. Kalau masih ada noise ya mungkin perlu dibersihin lagi kayak gitu ya. Gitu. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Langsung open mic aja. Sebentar saya. Nah, karena tadi di konvolusi atau di model konvolusi itu adalah wavelet dikonversikan dengan activity. Nah, tadi ataupun minggu lalu dan juga PR tadi kita sudah belajar ya untuk melakukan konvolusi, bahwa konvolusi itu adalah caranya dibalik dikali juga digeser gitu ya. Jadi konvolusi yaitu dibalik dikali dijumlah digeser, itu adalah proses konvolusi dalam domain waktu ya. Nanti kita bisa lihat lagi. Nah, konvolusi itu sendiri kita kan menggabungkan antara sinyal wavelet dengan sinyal reflectivity ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ini waveletnya, kemudian ini reflectivity. Nah, hasil dari konvolusi itu adalah gabungan dari wavelet ini dengan reflectivity. Jadi bisa dikatakan bahwa konvolusi adalah kita menggantikan setiap reflectivity ini dengan wavelet gitu ya. Tapi wavelet yang sudah dikomunikasikan dengan reflectivity. Apa bukti sudah dikomunikasikan? Karena kalau reflectivity yang positif dia naik ke atas nih kan. Kalau reflectivity yang negatif dia turun ke bawah, dan juga besar kecilnya bergantung pada nilai koefisien refleksi. Jadi konvolusi yang sudah kita pahami kemarin di balik dikali geser itu adalah bisa dikatakan sebagai kita dan tanda petik mengganti reflectivity ini dengan wavelet yang sudah disesuaikan dengan reflectivity-nya. Jadi yang awalnya kayak sisi dan spike ini diubah jadi wavelet gitu ya. Begitu pula dengan ini data yang di kanan. Ini kanan juga reflectivity, kemudian di atasnya wavelet. Saat dikonvolusi ya sama, tapi bedanya kalau yang di sini reflectivity-nya jarang-jarang sehingga kita tahu ini adalah pantulan 1, pantulan 2, pantulan 3. Kalau di sini kan reflectivity-nya sudah banyak ya. Jadi kita agak susah untuk bisa melihat mana event-event yang strong gitu ya. Jadi udah campur aduk lah gitu ya. Nah, terus apa lagi yang bisa kita lihat adalah konvolusi itu konvolusi dengan wavelet itu akan membuat kecenderungan bahwa reflectivity koefisien atau koefisien refleksi itu menjadi istilahnya smear. Smear itu bahasa Indonesia apa ya? Ada yang bisa mentranslatekan nggak ya? Saya pakai translate artinya nggak sesuai ya. Smear itu kayak melebar ya atau apa ya smear itu ya, kayak semacam itu ya. Jadi intinya yang awalnya dia tajam-tajam dia menjadi lebih 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 smooth lah gitu ya, smooth. Jadi nah, dengan itu dia akan mengurangi yang namanya resolusi dari reflectivity. Kita lihat ya. Ini kan reflectivity kan seperti ini resolusinya sangat tajam sekali ya ketika
dikonversikan dengan wavelet ya jadi kurang gitu. Kita nggak bisa dapat ini nih reflectivity yang positif negatif seperti ini. Ini kan berarti menunjukkan adanya kontras akustik impedan yang besar gitu ya kalau seperti ini kan. Tapi ketika setelah dikonvolusi ya hilang ininya informasinya ya. Jadi itu yang disebut dengan band limited ya, kalau kita ingat minggu lalu bahwa kehadiran wavelet ketika kita membuat seismik dari reflectivity di komposisi wavelet itu akan mengurangi atau mengurangi resolusi dari reflectivity gitu ya. Reflectivity yang high flag menjadi band limited seperti itu. Menjadi eh, ya terbatas spektrum frekuensinya karena efek dari wavelet. Nah, selain konvolusi itu, selain dibalik dikali jumlah digeser yang kita lakukan gitu ya, atau kita lakukan di kelas, ternyata konvolusi itu bisa juga eh, merupakan dalam domain frekuensi ya. Jadi kalau yang dibalik dikali geser itu adalah proses konvolusi dalam domain waktu ya. Sedangkan konvolusi dalam domain frekuensi ternyata dia adalah perkalian. Jadi konvolusi itu ternyata dalam domain frekuensi. Jadi ingat, data kita itu dalam domain waktu ya. Data streaming dalam domain waktu itu bisa bisa diubah menjadi domain frekuensi dengan Fourier ya, Fourier transform, FFT ya, dengan Fourier transform. Nah, konvolusi dalam domain Fourier ternyata atau dalam domain frekuensi merupakan jadi ternyata operasi konvolusi merupakan perkalian dari perkalian dari reflectivity dikali dengan wavelet ya. Jadi dalam domain frekuensi konvolusi itu adalah perkalian. Selain perkalian dia juga merupakan penyebelahan dari spektrum spektrum fase ya, spektrum fase. Jadi kalau kita lihat di sini ini adalah apa namanya spektrum dari wavelet. Kemudian ini adalah spektrum dari reflectivity. Nah, untuk melakukan konvolusi wavelet kita kalikan dengan reflectivity. Jadi perkalian dalam domain frekuensi itu adalah sama dengan konvolusi ya, dan juga penyembelihan fase atas ini ya, penyembelihan fase. Jadi seperti ini. Nah, saya akan coba demokan ya, tunjukkan apa namanya konvolusi dalam domain frekuensi ya. Jadi saya eh, akan menggunakan MATLAB ya, MATLAB. Ganti ini, klik MATLAB ya. Oke, pertama saya jalankan ini. Baik, setelah saya jalankan dia akan menghasilkan, sebentar ya, ini agak susah. Tutup. Nah, ini sebenarnya data ini sama dengan data yang di Excel kemarin, di Excel kalian ya. Datanya sama. Jadi yang gambar satu nih apa? Ada yang tahu gambar apa yang ini nomor satu? Reflectivity benar ya. Ini reflectivity sama dengan data yang di Excel kalian ya. Kalau kalian perhatikan nanti di time 2400 itu ada yang kayak gini tuh, ya kan ya. Ini sama dengan di Excel kalian. Kalau yang sebelah nomor gambar dua ini apa? Wavelet, Pak. Wavelet ya. Wavelet. Jadi ini adalah wavelet sama juga dengan apa yang ada di data Excel kalian ya. Kalian kan punya log, kemudian punya wavelet ya. Ini sebenarnya sama. Tapi ini saya buat sekarang di wavelet.
kemarin juga ada yang tanya kenapa ada di website itu ada yang negatif ya. Jadi negatif ini sebenarnya adalah di sini saya menggunakan Licker wavelet. Licker wavelet itu zero phase ya. Jadi dia bentuknya adalah simetri. Jadi zero phase itu adalah wavelet yang bentuknya itu simetri. Nah, karena simetrinya itu dan yang dinamakan zero phase dia di zero phase itu dia maksimum di saat saat T sama dengan nol itu maksimum sehingga dia butuh waktu yang negatif gitu. Jadi ini hanya theoretical wavelet ya. Sebenarnya T itu nggak ada yang negatif, tapi ini hanya theoretical wavelet sehingga dia perlu karena zero phase itu maksimum di T sama dengan nol gitu ya. Maka dia perlu ada sisi kirinya yang sebagai symmetrical itu jadi negatif. Oke, ini kalau tadi di Excel kan kita pakai sum product dan juga fungsi fungsi offset gitu ya untuk menggeser-geser dan ini ya. Kalau di ini eh, kalau di apa namanya di Seismic atau di Wavelet sorry sorry di MATLAB saya tinggal pakai fungsi ini konvolusi ya konvolusi. Jadi saya tinggal pakai konvolusi. Sudah saya cek, saya udah set. Ya, jadi saya tinggal panggil SACE adalah konvolusi R, wave ya. Nah ini teman-teman nggak usah apa nyoba juga nggak apa-apa. Ini saya yang demokan aja ya. Sehingga ketika ini saya jalankan ya, saya nanti akan bikin dia ada R, kemudian saya upload juga SACE-nya ya. Jadi mudah ya, simple kalau kalau di MATLAB. Nih, sus gangguin nih. Ini seperti ini. Jadi eh, yang merah adalah seismic dengan yang biru adalah reflectivity ya. Gitu. Jadi kita lihat dia kelengkungannya seperti ini. Jadi yang kecil-kecil ya reflectivity yang spike-spike itu jadinya ya nggak nggak terresolve ya dengan wavelet gitu ya. Karena dia di sini waveletnya pakai frekuensi dominan 30 Hz ya. Saya rasa sama kayak gitu. Jadi kalau di MATLAB gampang sekali untuk melakukan konvolusi ya, sudah ada toolsnya. Konvolusi dari R, wave-nya adalah MATLAB. Selanjutnya saya akan lanjutkan dengan tadi ya, bahwa untuk membuat spektrum frekuensi. Eh, jadi di sini ini adalah untuk menghitung jumlah data dari wavelet. Kemudian yang baris kedua ini membuat zeros ya, zeros. Nah ini wave ya. Nah untuk membuat spektrum frekuensi saya menggunakan fungsi FFT ya. Jadi spek R itu adalah FFT dari R dan juga waktunya. Kemudian spek wavelet adalah FFT dari wavelet dan juga waktunya gitu ya. Kemudian saya juga eh, bisa buatkan spek dari size ya. Spek size adalah sama dengan FFTL dari size, waktu waktu dari 2 sampai N bagi 1000. Saya bagi 1000 karena waktunya itu harus dalam satuan sekon ya. Sedangkan kemarin data waktu kita adalah milisecond ya. Jadi ini bagi 1000. Kemudian ini adalah untuk menampilkan spektrum spektrum reflectivity ya, reflectivity. Yang ini adalah spektrum wavelet ya, spektrum wavelet. Yang ini adalah
Di sini adalah spektrum, ini adalah gabungan ya, gabungan. Nah, ini saya plot, plot lagi. S, absolut dari S, koma, K. Ini, ya ini adalah spektrum. Ya. Jadi yang ini adalah spektrum dari, yang ini spektrum dari reflectivity, kemudian ini adalah spektrum dari wavelet, dan yang ini yang hitam adalah spektrum dari seismik. Kita lihat bahwa eh sekarang yang awalnya spektrum dari reflectivity itu dia bisa dari frekuensi 0 sampai 250 itu ada datanya ya. Dia ada datanya naik turun ini kan ada data ya. Walaupun mungkin dia di sini amplitudenya kecil ya, tapi dia ada datanya. Kemudian ketika interaksikan di konvolusi atau dikali dengan wavelet, maka di bagian high flag maupun low flagnya dia akan hilang ya, karena spektrum dari wavelet saya itu di sini datanya nol, berarti misalnya sesuatu angka dikali nol ya jadi hilang. Makanya spektrum frekuensi nanti akan menjadi band band limited ya, atau terbatas ya. Kiri dan kanannya nggak ada karena dia telah terband pass ataupun telah terfilter oleh si wavelet itu. Nah, kemudian saya juga bisa apa namanya, selain ada spektrum amplitude ya, Fourier itu juga bisa menghasilkan fase ya. Jadi saya bisa di sini eh, jadi transformasi Fourier itu dia akan menghasilkan namanya bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks itu ada real, ada imajiner ya. Jadi selain spektrum amplitude, kita lihat di sini selain amplitude spektrum juga ada amplitude atau spektrum fase. Nah, kita juga bisa buatkan spektrum fasenya. Jadi di sini spektrum fasenya. Jadi kita bisa pakai fase dari, bisa fase R dulu ya, sama dengan angle dari spek R. Ini untuk bikin fase ya, bikin fase pakai fungsi angle, kemudian fase W sama angle dari spek W, dan fase S adalah spek S. Ini kita bisa plot ya, dan plot FR, fase R, FV, fase E. Ini aksesnya, ini adalah fase fase S. Lihat ya. Enggak ada ya. Up. Baik. Jadi saya typo ya. Angle-nya bukan angle ini, tapi angle ya. Baik. Angle. Gambarannya jadi seperti ini ya. Nah, ini adalah yang biru adalah
fase dari relativity. Yang merah adalah fase dari wavelet dan hitam adalah fase dari seismik ya. Jadi fase dari seismik kita lihat seperti itu hasilnya dari penyembelahan si ininya. Ada pertanyaan untuk ini? Belum ngerti ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi seperti itu ya. Jadi konvolusi dalam domain frekuensi itu adalah perkalian spektrum amplitude, jadi dikalikan dan juga penyebelahan spektrum fase ya. Oke, jadi koefisien refleksi merupakan respon dari tadi ini ya. Tadi adalah konvolusinya ya. Kemudian kita masuk ke komponen pertama adalah koefisien refleksi ya. Koefisien refleksi merupakan respon dari wavelet terhadap adanya perubahan nilai impedans akustik dalam suatu phase. Jadi ketika kita dapat seismik sebenarnya respon dari seismik itu menunjukkan koefisien reflectivity itu sendiri ya. Jadi karena adanya bidang batas gitu ya. Nah, contohnya pada gambar di samping ini kita punya model ya, punya model perlapisan strata ya, strata dari litologi. Dan kemudian kita istilahnya punya synthetic log ya, synthetic log dari synthetic sonic dan juga synthetic density. Jadi masing-masing layer ini punya V dan punya density. Tentu ketika kita punya V dan density, kita bisa kalikan V dan density itu jadi AI ya. Jadi AI ini jadi log AI, synthetic log AI kayak gini log AI-nya. Jadi kita lihat shell, kemudian sandstone ini naik AI-nya. Di sandstone ke limestone ini juga naik. Nah, limestone ke shell dia turun ya AI-nya. Nah, shell ke dolomite AI-nya naik lagi, dolomite ke salt dia turun, kemudian salt ke limestone dia naik lagi. Jadi naik turun AI-nya ya sesuai dengan lithology ya. Ini AI-nya. Nah, dari AI ini tentu kita bisa bikin reflectivity ya dalam depth. Namun yang perlu diperhatikan adalah data seismik itu dalam domain waktu, sedangkan data sumber itu dalam domain kedalaman. Sehingga kita perlu jembatan untuk mengubah domain waktu jadi domain waktu jadi domain kedalaman jadi domain waktu. Nah, kita menggunakan integral dari data sonic. Jadi data sonic itu adalah delta T ya. Satuannya masih ingat nggak? Log sonic itu satuannya apa? Ada yang tahu? Satuan dari log sonic apa? Waktu tempuh, Pak. Waktu tempuh ya, atau transit time ya, atau microsecond per meter ya. Jadi satuannya adalah microsecond per meter ya, atau microsecond per feet. Jadi dia berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh 1 feet atau 1 meter ya microsecond. Nah, dt itu kan bisa juga sebagai kalau dalam diferensial parsial kan atau diferensial itu dia di dt ya. Sehingga untuk dapatkan t itu sama dengan integral dari dt gitu kan ya, dt. Jadi eh log sonic kalau kita integralkan, integral itu kan sebenarnya sumasi ya penjumlahan. Kalau kita jumlahkan itu nanti dia akan menjadi t. Jadi log sonic ketika kita integralkan jadi t. Nah, t itu nanti kita bisa gunakan untuk eh, mengubah data sumber yang awalnya depth itu nanti berubah jadi time ya menggunakan log sonic kayak gitu caranya. Nah, kalau udah dalam time kan tentu nanti dia kita ketemukan dengan wavelet gitu ya, ketemukan dengan wavelet, kita konvolusi aja di seismik itu kan ya caranya. Tuh. Oke, terus apalagi yang bisa kita bahas dari reflectivity ya? Apalagi yang kita bisa bahas dari reflectivity bahwa eh,
bagaimana kita mendeskripsikan reflectivity dari data log. Nah, kita gimana sih menjelaskan reflectivity yang berasal dari data log. Nih gambarnya yang kalian punya kan kayak gini ya reflectivity-nya ya. Nah, ini reflectivity kan kayak gini ya. Kita deskripsinya seperti apa sih nih? Kan kelihatan kayak nggak bermakna ya, katanya ya. Jadi apa nih? Nah, ini kan positif, negatif, naik turun gitu ya, nggak ini ya, nggak kelihatan. Nah, jawaban sederhananya untuk mendeskripsikan reflectivity ini adalah kita bisa menganggap bahwa koefisien refleksi atau reflectivity ini sebagai sesuatu yang random, gitu ya, tidak random. Apa itu tidak random? Random itu ya acak aja kan, dia bisa positif, bisa negatif gitu. Acak, jadi nggak ini. Nah, dari random itu sendiri ternyata dia punya ciri khas ya bahwa hasil dari autokorelasi dari random itu adalah dia berbentuk spike ya atau spike pada zero leg atau dia ini. Jadi saya akan coba eh, buatkan ya misalnya kita punya fungsi random ya help saya coba AND random itu ya kan ya random fungsi help random kan bukan ini yang dan random ini ini dengan kayak ini aja deh saya coba buatkan bahwa eh, A itu sama dengan RAND dari 100,1 ya. 1. Figur log 1 sampai 100, koma A. Ya, terus. Nah, ini random ya. Jadi dari 0 ke 1 seperti ini ya. Ini random aja. Atau kalau mau diperbanyak misalnya A misalnya berapa misalnya 300 gitu ya. Misalnya 300. Nah, ini bilangan random ya. Kan ini katanya gitu, secara ceritanya ini mirip dengan effectivity gitu ya. Tapi ini kan dari 0 sampai 1 ya. Kita bisa bikin A dengan A minus 0,5 gitu ya. 0,5. Supaya jadi ini ya. Bikin lagi. Nah, ini jadi antara minus 0,5 sampai 0,5 ya. Jadi ini seperti effectivity lah ya. Kayak gini. Nah, eh dikatakan bahwa kalau suatu data yang random dia kalau kita lakukan autokorelasi terhadap dirinya sendiri gitu ya maka dia akan menghasilkan spike di zero leg gitu ya jadi kalau saya lakukan explore jadi B misalnya B sama dengan explore ya dari A, koma A bang ada ya help explore oh R nya double double R ya explore nah ini B kemudian eh, NB itu sama dengan length dari B
P-nya besar ya. Figur plot 1 sampai NB B, B. Bukan. Iya B ya. Koma B. Nah, kita lihat hasil autokorelasinya adalah seperti ini. Jadi dia eh, spike maksimum di ketika dia di tengah atau nol ya. Dan dia kecil-kecil gitu. Jadi itu adalah deret yang random gitu ya kalau kita lakukan autokorelasi terhadap dirinya. Nah, kalau semakin panjang deret randomnya gitu ya, maka nilai nilai ininya yang di sekitar ini dia akan jadi makin kecil ya. Misalnya saya bikin A-nya itu misalnya deret sorry, A-nya itu saya bikin misalnya sampai 3.000 gitu ya. A-nya sampai 3.000. Kemudian eh, B itu adalah sama dengan S kuadrat dari A. Kemudian NB B, kemudian saya bikin figurnya. Sorry, eh, A-nya belum ini. A-nya digunakan A-5, kemudian B-nya saya ini lagi, scroll, dan NB, dan figur. Nah, kalau 3.000 panjangnya dia jadi lebih kecil lagi, ininya makin maksimal ininya ya. Si ininya, jadi ininya makin kecil, seperti itu jadi makin banyak. Nah, itu adalah asumsi awal ataupun sederhana dari suatu reflectivity ya. Jadi bagaimana kita menuliskan efektif dari log? Secara sederhana kita bisa menganggap efektif itu sebagai deret random ya, di mana deret random itu punya ciri khas dari proses atau korelasinya itu akan menghasilkan spike ya di zero lag ya, atau di tengah-tengah gitu ya. Nah, pada kenyataannya reflectivity atau RC itu sebenarnya tidak sepenuhnya random ya. Jadi RC itu tidak sepenuhnya random. Cara yang lebih baik untuk mendeskripsikan atau menggambarkan RC itu adalah kita bisa menganggap dia sebagai yang dimakan dengan Bernoulli Gaussian. Apa itu Bernoulli Gaussian? Bernoulli Gaussian adalah gabungan dari dua buah deret yaitu deret Bernoulli dan juga deret deret Gaussian random number ya. Jadi dia dari dua dua ini dua dua ilmuwan ya. Jadi apa itu Bernoulli Gaussian? Bernoulli Gaussian merupakan penggabungan dari deret Bernoulli dan juga deret Gaussian random number. Jadi deret yang tadi yang saya buatkan di MATLAB itu adalah yang bagian dari Gaussian random number-nya ya, atau random number yang bersifat distribusinya secara Gaussian gitu ya, Gaussian random number. Sedangkan Bernoulli itu nanti dia akan mengukur atau menentukan sparseness. Maksudnya itu adalah kejarangan ya. Jadi dia akan menentukan seberapa jarang dari si reflectivity-nya. Kalau kita setting Bernoulli setting lambdanya sama dengan 0, berarti dia tidak ada sama sekali reflectivity. Tapi justru kalau kita setting dia jadi 1 Bernoulli lambdanya, maka reflectivity itu menjadi ya Gaussian lagi, jadi Gaussian random number. Contohnya adalah di gambar sampingnya. Jadi kalau lambda saya bikin 0,01, maka spike-nya jadi dikit ya. Kalau lambdanya saya gedein, spike-nya bertambah banyak. Makin besar. Kalau dia 1 ya jadi deret random kayak yang tadi saya bikin gitu ya. Jadi akan menjadi deret random number yang sorry ini autokorelasinya yang seperti ini gitu. Jadi random gitu. Jadi Gaussian random number kayak gitu ya. Jadi sebenarnya reflectivity itu tidak sepenuhnya random ya, tapi dia ada sparseness atau kejarangannya ya, kejarangan yang di bisa dikatakan bahwa reflectivity itu adalah dikatakan sebagai Bernoulli Gaussian sequence ya. Gaussian sequence. Itu yang pertama terkait dengan reflectivity. Ada pertanyaan? Kita akan masuk ke komponen yang selanjutnya adalah kita berkenalan dengan wavelet ya. Pertama saya sampaikan mengenai Ricker wavelet. Nah, Ricker wavelet ini adalah wavelet yang merupakan zero phase ya. Karena zero phase dia tentu sifatnya simetri ya, simetri. Jadi saya katakan di sini bahwa asumsi bahwa model konvolusi kita kan tadi adalah wavelet dikonvolusikan dengan reflectivity ya. Kayak gitu ya. Jadi wavelet di sini kan satu ya, satu wavelet. Nah, eh,
saya katakan di sini bahwa asumsi bahwa seismik adalah hasil konvolusi antara RC dengan satu buah wavelet adalah sebuah penyederhanaan ya. Jadi sebuah simplifikasi ya. Kenapa simplifikasi? Pada kenyataan bahwa wavelet yang kita kirimkan ke bawah atau sinyal yang kita kirim dari atas permukaan itu dia akan berinteraksi dengan lapisan batuan ya, baik itu pantulan dan yang lainnya ya. Dan kemudian dia tidak hanya terpantul tapi juga dia mengalami namanya pelemahan pelemahan gelombang atau atenuasi. Nah, pelemahan atenuasi gelombang itu bisa merubah bentuk dan bentuk dari suatu gelombang gitu atau setidaknya dia akan melemahkan frekuensinya. Kita tahu bahwa semakin dalam frekuensi itu akan semakin lemah ya kayak gitu. Jadi sehingga wavelet itu dari atas ke bawah itu dia sebenarnya tidak stasioner, dia tidak konstan, tapi dia wavelet itu dari atas ke bawah itu waveletnya eh, akan berubah ya atau dikatakan non stasioner. Atau dari penjelasan ini bahwa kita katakan bahwa sebenarnya wavelet pada kenyataan itu bervariasi terhadap kedalaman. Semakin dalam itu frekuensi tinggi itu makin hilang gitu ya. Jadi maka tersisa adalah frekuensi yang rendah. Jadi waveletnya menjadi berubah atau istilahnya dari atas ke bawah itu wavelet tidak statis ya. Dia bersifat non stasioner. Jadi penggunaan model konvolusi adalah reflectivity dikomposisikan wavelet dengan satu buah jenis wavelet itu adalah simplifikasi. Nah, kita pada pada nanti aplikasinya dalam dalam metode inversi seismik gitu ya. Itu masih dimungkinkan karena kita melakukan inversi itu tidak semuanya dari semua data seismik dari atas sampai bawah. Biasanya kita memilih zona-zona tertentu di mana pada zona itu kita punya rentang frekuensi yang relatif sama ya sehingga kita masih memungkinkan untuk menggunakan single wavelet dalam proses inversi gitu ya. Oke, jadi wavelet pertama yang akan diperkenalkan dinamakan dengan Ricker. Nama lain dari Ricker wavelet adalah Mexican Mexican Head gitu. Kenapa Mexican Head? Karena Mexican Head itu topi orang Meksiko ya. Jadi pernah pernah tahu kan ya topi orang Meksiko kan dia bentuk topinya kayak gini ya. Jadi dia kayak gitu ya topi orang Meksiko ya. Saya susah gambarnya. Tapi kalau saya belah topi orang Meksiko dia bentuknya jadi kayak gini. Jadi ada puncak kemudian ada dua sayap ya. Kayak gitu. Jadi nama lain dari kalau dibilang Mexican Head itu sama aja dengan Ricker ya. Ricker Mexican Head itu satu hal yang sama. Di mana Ricker Wavelet ini dia punya puncak dan punya dua buah lembah di kanan dan kirinya menyerupai sayap atau disebut dengan side lobe ya. Jadi dia puncaknya sebagai peak, kemudian lembahnya sebagai trough gitu ya. Dan dia adalah wavelet zero phase ya. Jadi dia simetrik dan juga maksimum di T sama dengan 0. Jadi dia adalah zero phase. Dan pada recurrent wavelet ini dia theoretical wavelet ya, dia hanya bergantung pada frekuensi dominan. Contohnya gambar di ini ya. Yang gambar yang atas ini adalah frekuensi 20, frekuensi dominan ada 20 Hz ya. Sedangkan yang bawah adalah 40 Hz. Kita lihat bahwa spektrum frekuensinya dia akan bergeser ya sesuai dengan frekuensi dominannya ya. Jadi kalau makin tinggi biasanya dia makin ke kanan dan bisa jadi dia spektrumnya jadi bisa menjadi lebih lebih lebar ya. Itu adalah recurrent wavelet. Jadi pada recurrent wavelet hanya bergantung pada dominan frekuensi ya yang ditujukan pada puncak dari spektrum frekuensinya seperti itu. Ada satu lagi namanya bandpass wavelet ya. Sebenarnya zero phase juga namun dia memanfaatkan jadi kalau spektrum frekuensi kan ini recurrent hanya bergantung pada F dom ya, frekuensi dominan ya. Kemudian sisanya dia berbentuk kayak lonceng ya. Kalau bandpass wavelet itu kita bisa desain ya. Spektrumnya kita bisa desain seperti bandpass. Kemudian nanti dia akan menjadi seperti zero phase gitu ya. Jadi dia biasanya ada gerigi-geriginya seperti itu. Itu jenis lain dari zero phase adalah bandpass wavelet. Nah, jenis ketiga dari wavelet adalah yang dinamakan dengan minimum phase. Nah, minimum phase ini minimum phase dia tidak bentuknya tidak simetris seperti zero phase ya. Jadi memang terkadang agak sulit untuk mendefinisikan
eh wavelength minimum phase itu seperti apa sih minimum? Kan di sini ada minimum phase. Berapa minimum itu gitu ya? Memang agak sulit. Tapi eh Keitel dan Robinson pada tahun 66 telah mendefinisikan bahwa apa yang dimaksud dengan minimum phase wavelet itu adalah ini ya. For a given set of wavelet, jadi pada beberapa set wavelet, all with the same amplitude spectrum. Jadi dengan spektrum amplitude yang sama, minimum phase wavelet is the one which has the sharpest leading edge. Jadi dikatakan bahwa dari beberapa wavelet dengan amplitude spektrum yang sama, minimum phase itu adalah wavelet yang memiliki ujung yang paling paling ujungnya itu sharpest leading edge itu maksudnya yang ini ya, yang paling curam di bagian ujungnya sini ya, sharpest leading edge. There is only wavelet which have positive time values. Jadi dia yang bisa mungkin si peaknya itu paling dekat dengan t sama dengan nol, tapi dia bukan di t sama dengan nol. Kalau di t sama dengan nol itu adalah wavelet dari zero phase ya. Kalau ini adalah minimum minimum phase. Jadi dia bentuknya seperti ini. Jadi berbeda dengan zero phase wavelet, seperti Ricard pada minimum phase wavelet dia tidak memiliki komponen sebelum time sama dengan zero ya. Dia tidak bersifat simetris ya, sehingga dia tidak bersifat simetris. Ini adalah wavelet dari minimum phase. Lalu apa sih pengaruh dari perbedaan wavelet terhadap interpretasi dari reflectivity? Kita lihat pada contoh gambar di samping ya. Di baris yang pertama itu ada namanya reflectivity ya. Ini adalah namanya RC. Kita lihat ada positif, kemudian ada negatif, ada positif, ada negatif, kemudian ada positif lagi. Seperti itu ya. Jadi RC-nya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada 4 jenis wavelet yang digunakan. Pertama adalah high frequency zero phase, kedua adalah high frequency minimum phase, yang ketiga adalah low frequency zero phase, yang keempat adalah low frequency minimum phase. Nah, dari keempat jenis wavelet ini mana yang terbaik menurut kalian? Coba jelaskan. Kira-kira mana yang terbaik? Dan jelaskan ya kenapa terbaik. Yang mana yang terbaik kira-kira? Dan apa alasan? Oke, kita pertama bandingkan antara yang high flag dengan yang low flag ya. Pada high flag kita lihat bahwa kita punya sekitar 6 reflektor, maka kita bisa mendefinisikan di mana reflektor itu berada ya. Satu, kemudian dua, tiga, empat, lima, dan enam. Jadi kita bisa secara jelas bisa melihat ya di mana reflektor itu ya. Nah, sedangkan kalau pada low flag kita cenderung lebih sulit ya. Apalagi yang minimum phase low flag ya, kita sulit gitu ya untuk ini. Pun pada zero phase yang low frekuensi kita masih lumayan ya. Di sini ada, di sini juga ada gitu. Apalagi ini, kemudian di sini ada, ini ada, di sini ada ya. Tapi tetap kita kadang masih ambigu. Oh, ternyata dikira di sini ada juga, padahal ini akibat dari low frekuensi ya. Jadi dia jadi istilahnya terlihat seperti ada efek itu, padahal itu adalah side lobe-nya ataupun dia hasil dari superposisi dengan lapisan sebelumnya karena dia tidak terresolve ya.
Jadi 5 bukan yang terbaik, 4 juga bukan ya. Nah, antara 2 dan 3, kalau kita lihat, ini sama-sama bisa meresolve ya, karena dia high flag bisa meresolve reflectivity ya sesuai ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Namun, pada data zero phase, ketika kita bilang di sini adalah reflectivity, nah itu sesuai dengan reflectivity yang ada ya. Sedangkan pada minimum phase saya bilang di sini, tapi ternyata reflectivity-nya agak geser ke atas ya. Jadi pada minimum phase puncak itu bukan menunjukkan reflectivity ya. Karena dia kan kalau zero phase kan dia simetris ya. Di sini T sama dengan 0 ya. Sedangkan minimum phase itu kan dia nolnya di sini, sedangkan ini puncaknya di sini. Jadi dia agak geser ya. Jadi yang terbaik adalah yang high frequency dan juga zero phase ya, karena dia bisa meresolve dengan baik dan posisi dari reflektornya itu tepat di modelnya gitu ya, modelnya seperti itu. Oke. Nah, komponen yang ketiga itu adalah yang dinamakan dengan noise atau gangguan atau ininya. Noise pada data seismik itu bisa dikategorikan menjadi dua jenis ya, yaitu adalah random dan juga coherent. Random itu yang kejadiannya acak. Biasanya random noise ini bisa kita minimalkan dengan filtering atau yang lain, tapi juga bisa kita minimalkan dengan cara stacking ya. Kenapa bisa diminimalkan dengan stacking? Karena sesuatu yang random itu kalau dijumlah itu karena dia acak ya jadi lemah gitu ya. Sedangkan kalau sinyal kan dia nggak acak ya, jadi dia lebih kuat stacking. Nah, jenis yang kedua adalah multiple. Nah, multiple ini agak sulit ya dieliminir ya. Jadi dia perlu penanganan sendiri. Nah, kalau data kita masih ada multiple, nanti reflectivity yang kita harapkan itu akan terkontaminasi oleh multiple. Multiple itu adalah pemantulan yang terjadi berkali-kali ya, lebih dari sekali ya. Itu jadi yang seharusnya dia di sini dia ada lagi di sini, tapi dia merupakan pemantulan dari 2 kali atau 3 kali atau yang lainnya gitu. Jadi multiple itu pemantulan yang berulang gitu ya. Jadi dia dianggap sinyal gitu, padahal dia pemantulannya berulang. Nah, multiple ini yang bisa mengganggu ketika kita melakukan inversi juga ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan masuk. Jadi eh, sebagai recap ya, recap bahwa dalam model konvolusi kita ada 3 komponen ya. Ada reflectivity, di mana reflectivity itu mungkin kita bisa dekati atau sederhanakan dia seperti sesuatu yang acak gitu ya atau random. Namun sebenarnya dia lebih tepatnya adalah tidak 100% random gitu ya, acak itu reflectivity. Dia merupakan juga fungsi dari kontras akustik impedance ya. Dengan rumus reflectivity itu masih ingat nggak rumus reflectivity? Reflectivity itu adalah sama dengan Z2 dikurang dengan Z1 per Z2 plus Z1 gitu ya. Jadi dia adalah fungsi dari kontras akustik impedance. Kemudian wavelet itu adalah berasal dari sumber atau source dari dinamit ataupun sinyal wavelet. Nah, dari seismik bisa zero phase, bisa minimum phase ya. Nah, ini. Kemudian ada noise. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ya? Baik, nanti di akhir kuliah ada latihan ya atau soal ya. Nanti bisa kalian kerjakan ya, coba kalian kerjakan. Mungkin kurang lebih waktunya 10 atau 20 menit ya. Nanti coba kalian kerjakan, nanti hasilnya kalian foto ya, kalian foto hasilnya. Baik, saya sebelum kalian nanti akan mengerjakan soalnya atau latihan, saya akan jelaskan ininya dulu ya, penurunan rumus. Jadi salah satu metode inversi seismik itu adalah rekursif. Rekursif itu adalah bisa diartikan sebagai perhitungan yang berulang. Jadi kalau bagaimana saya bisa menentukan mendapatkan AI dari reflectivity, caranya cukup mudah ya. Jadi pertama kalau saya punya persamaan reflectivity itu seperti ini ya. R1 sama dengan Z2 dikurangi Z1 per Z2 plus Z1 ya. Z2 plus Z1.
Nah, kalau saya bikin 1 ditambah dengan R1, itu artinya apa? 1 ditambah dengan Z2 dikurang Z1 per Z2 plus Z1 gitu kan ya. Kalau saya samakan penyebutnya, jadinya di sini Z2 plus Z1 per Z2 plus Z1 ditambah dengan Z2 min Z1 per Z2 plus Z1. Itu ya. Ini kan disamakan penyebutnya ya. Ini sama dengan, jadi kalau Z2 ditambah Z2 jadi 2Z2 ya. 2Z2. 2Z2. Kalau Z1 dikurang Z1 jadinya apa? Habis kan? Ini habis. Yang habis. Per di bawah jadi Z2 plus Z1. Ini adalah 1 plus L1. Plus L1. Seperti ini. Kemudian kalau saya bikin 1 dikurang dengan R1 itu sama dengan 1 dikurang dengan Z2 min Z1 per Z2 plus Z1. Kalau saya samakan lagi penyebutnya jadinya Z2 dikurang Z2 plus Z1 per Z2 plus Z1 dikurang dengan Z2 min Z1 per Z2 plus Z1. Ini. Nah, ini kalau disamakan penyebutnya jadi Z2 dikurang Z2 berapa? Habis Pak. Habis ya? Habis. Z1 dikurang minus Z1. Jadi berapa? 2Z1 Pak. 2Z1. Oke. Wah, ini udah tahu ya. Ininya. Rumusnya udah tahu ya. Udah 2Z1 per Z2 plus Z1. 1 min R1 ya. Nah, ini kalau saya bagi yang ini dibagi dengan yang ini. Jadi kalau 1 plus R1 dibagi dengan 1 min R1 hasilnya adalah jadinya adalah 2Z2 per 2Z Z1 ya. Hasilnya kayak gitu. Karena nanti ini saya coret. Sehingga Z2 itu sama dengan dicoret dua habis ya. Sama dengan Z1 dikali dengan 1 plus R1 per 1 min R1. Jadi saya bisa dapatkan Z dari reflectivity. Ini untuk dapat Z2. Harus tahu Z1. Nah, bagaimana lapisan-lapisan selanjutnya? Lapisan selanjutnya juga bisa. Jadi kalau L2, vektor kedua berarti kan sama dengan Z3 dikurang Z2 per Z2, sorry, Z3 plus Z2 gitu ya. Z2. Berarti kalau cara yang sama nanti eh 1 plus R gitu ya. Satu plus R, 1 plus R2 itu sama dengan 2Z3 per Z3 plus Z2 gitu ya. Plus Z2 kan 1 min R2 itu sama dengan 2Z2 per Z3 plus Z2 sehingga 1 plus 1 plus R2 per 1 min R2 itu sama dengan Z3 per Z2 sehingga Z3 itu sama dengan Z2 kali 1 plus R2 per 1 min R2. Nah, Z2 kan tadi ada di sini nih. Z2 ini kan. Berarti Z3 itu sama dengan Z1 dikali 1 plus R1 per 1 min, min R1 dikali dengan 1 plus R2 per 1 min R2. Begitu seterusnya. Jadi kalau Z4 berarti nanti Z1 dikali 1 plus R1 per 1 min R1 dikali 1 plus R2 per 1 min R2 dikali 1 plus R3 per 1 min R3 begitu. Jadi untuk mendapatkan Z berikutnya kita perlu mencari Z yang sebelumnya gitu ya. Nah, ini yang dinamakan dengan inversi secara rekursif. Jadi perhitungannya itu dilakukan berulang gitu ya. Hitungannya dilakukan berulang. Izin nanya Pak. Yang mana? Itu penggunaan plus 1 minus 1 itu gimana Pak? Plus 1 gimana? 1 plus R ya? Iya Pak, ada yang 1 plus R sama 1 minus R itu gimana Pak? Artinya. Penggunaannya. Jadi
R ini reflectivity. 1 plus R1 berarti 1 plus reflectivity yang pertama. Per 1 min R1 berarti 1 min reflectivity yang pertama. Dikalikan dengan 1 plus R2. Jadi R1 R2 itu adalah reflectivity kesekian gitu. R1 R2. Nanti ada R3 dan R4 dan seterusnya gitu. Kalian ya. Ada lagi yang mau tanya? Terima kasih, Pak. Gimana? Belum jelas ya? Ini boleh saya hapus atau mau di ini dulu? Oke, saya masuk ke latihan ya. Jadi ini jadi modelnya seperti ini, ada 7 lapis ya, ada 7 lapisan. Di mana Z1-nya sudah dikasih tahu, Z1-nya adalah 8640. Nah, tugasnya adalah kalian disuruh untuk menghitung nilai impedansi akustik dari lapisan kedua sampai lapisan ketujuh ya. Lapisan kedua sampai lapisan ketujuh. Jadi menghitung nilai impedansi akustik dari lapisan kedua sampai lapisan ketujuh. Saya kasih contoh ya. Kalau untuk hitung Z2 tadi gimana? Z2 rumusnya adalah Z1 dikali dengan 1 plus R1 per 1 min R1 gitu kan ya? Berarti sama dengan 8640 dikali dengan 1 plus R1-nya berapa? 0,201. 0,201 ya. Plus 1 min 0,201 ya. Nah ini. 3, 7. Oh ini bukan L7, ini bukan L nih ya. Oh ini salah. L-nya yang 6 ya. Ini sama dengan 8640 dikali dengan 1,201 dibagi dengan batal ya. 0,799 Pak. 0,799 ya. 99. 9. Ini sama dengan 1,201 bagi 0,799. Tuh. Nah, ini dikali dengan 8.640 ya. Nah, jadinya adalah 12.987 ya. 12.987. Ini adalah Z2. Kemudian nanti hitung lagi Z3. Z3 tentunya Z3 itu adalah sama dengan Z2 dikali dengan 1 plus R2 per 1 min R2. Z2 kan udah dapet nih. Z2 di sini kan. Nah, hitung Z3-nya. Nanti hitung Z4, kemudian Z5, Z6 sampai Z7. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk menghitung nilai AI dari reflectivity? Jadi saat saya punya reflectivity, saya bisa dapat AI. Nah, itu kan tujuan dari inversi ya. Untuk dapat apa? Untuk dapat AI. Gimana cara dapat AI-nya? Ya, kita harus punya reflectivity untuk dapat nilai AI.
Bisa? Oke, coba dikerjakan ya. Dihitung Z3 sampai Z ke 7. Ya, saya kasih waktu 5 menit lah ya. Menit ya. Nah, dikerjakan ya. Nanti dikumpul ya. Pak, izin nanya, Pak. Ya, boleh. Kalau yang Z2 itu kan pakainya Z1 tuh, Pak, yang 8.640. Kalau ngitung Ya, Z3, berarti pakai Z2 atau Z1, Pak? Z3 pakainya Z2. Z2 Oke, dikali dengan 1 plus L2 per 1 min L2. oke, makasih ya, Pak. Yuk,
Pak, mohon maaf Pak, saya belum belum screenshot ininya Pak, Kayaknya gambar gambar lognya hilang gambar Pak. lognya ya. Saya ya saya Itu ada screenshot Pak. di Mas ya. Bisa dilihat di Mas ininya filenya ada. Silakan di ini. Bapak, Ya, ini mana? ngerjainnya sampai R berapa, Pak? Z berapa, maaf? Sampai Z7 ya. Begini. Z7. Oke. Makasih, Pak. Udah sampai Z berapa sekarang? Saya baru sampai 6. Z6 ya. Satu lagi berarti ya. Z7 ya. Nah, nanti hitungannya tolong difoto ya. Benar ya, Z-nya ada 7 kan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya benar ada 7. R-nya 6 kan? R-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bisa sampai 7. Ini dikumpulinnya di mana, Pak? Dikumpulin di emas ya. Ya hitungannya dibulatkan nggak apa-apa. Nggak pakai koma. Dibulatkan aja. Nanti difoto kemudian dimasukin ke sini aja. Apa? Tugas menghitung inversi rekursif ya. Rekursif. Terus sini aja. Mungkin bisa kan yang itunya? Gampang kan ya? Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin bisa saya tutup, bisa? Atau Ini deadline-nya sampai kapan, Pak? oh yang hitungan ini, Iya, yang Pak. hitungan ini jam 4 nanti ya, jam 4 sore ya, maksimal ya. Ya, Pak. Nah, baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri.